Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiqi wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Pertama dan yang paling utama, seraya dan senantiasa kita limpah curahkan rasa syukur kita, kata dan kalimat puji-pujian kita yang kita persembahkan hanya untuk Allah semata. Karena berkat Allah lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, segala karunia nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berhimpun, berkumpul di majelis ini, yang mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia dan cinta terhadap sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali isi khutbah Jumat pada siang hari ini, dan untuk yang kesekian kalinya selaku khatib, kami berpesan dan berwasiat khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada para hadirin sekalian selaku jamaah. Mari senantiasa kita terus untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita hanya kepada Allah dengan sebaik-baiknya ketakwaan. Di kantor kita takwa, di lapangan hijau kita takwa, di jalanan kita takwa, mau sekolah kita takwa, mau belajar kita takwa, beribadah landasan takwa, apapun aktivitas yang kita lakukan, senantiasa mari kita libatkan, posisikan nilai ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tentu kita semuanya sudah tahu, Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya surah Al-Hujurat di ayat yang ke-13 termaktub di sana perintah ketakwaan, bahwa Allah Azza wa Jalla menilai hamba-hambanya dari sejauh mana kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan soal status sosial, bukan soal siapakah kita, bukan soal seberapa tinggi pangkat jabatan kita, seberapa tinggi ilmu kita, seberapa banyak harta kita. Bukan itu yang jadi penilaian Allah Azza wa Jalla, melainkan ketakwaan daripada kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari konteks ayat ini bisa kita artikan, bisa jadi seorang petani yang kerja di sawah ladang jauh lebih bertakwa dibandingkan seorang pejabat tinggi sekalipun. Bisa jadi seseorang yang penjual dagangan di pasar, di pinggir jalan jauh lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan seorang yang duduk dengan manis di kantornya. Karena kita tidak tahu, bahkan bisa jadi orang yang sedang mendengarkan isi khutbah pada saat ini jauh lebih bertakwa di hadapan Allah dibandingkan yang sedang berkhutbah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari
Kita saling mengingatkan untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam kondisi yang membuat kita harus masing-masing menjaga jarak, menjaga iman, menjaga pandangan, menjaga untuk agar bagaimana kita tetap dalam posisi dan koridor di ranah yang Allah sukai. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dalam firman-Nya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Betapa luar biasanya orang yang pandai dalam memetik hikmah dari sekecil apapun kejadian. Detik ini kita masih dalam suasana bencana yang bersama-sama menyelimuti bukan hanya di negara kita, melainkan di dunia sekalipun. Kita yang tadinya harus merapatkan barisan, bersikukuh ingin harus mendapatkan barisan dalam sholat, kita harus berjarak terlebih dahulu. Kita yang biasa dalam bersalaman, hari ini kita dituntut untuk menjaga terlebih dahulu. Bukan karena kita benci, bukan karena aturan yang membuat kita agar semakin menjaga jarak, akan tetapi kondisi yang harus kita jaga agar tidak menelan ataupun kita menjadi korban. Karena tentu kita tahu bahwa ikhtiar itu sangat penting. Tatkala musibah sekecil apapun harus ada upaya terlebih dahulu, ketika endingnya harus pun kita berangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mati syahid tentu ada upaya ketika kesyahidannya betul-betul diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang mati syahid dengan virus, dengan wabah penyakit, memang dikatakan dalam riwayat hadis dia mati syahid, tapi bukan sembarang syahid ketika tidak ada upaya sama sekali. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita petik sekecil apapun hikmah yang bisa kita ambil dalam kondisi dan situasi pada saat ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak tahu kapan akhir daripada perjalanan kita di dunia ini. Kapan akhir daripada segala apa yang kita upayakan di dunia ini. Yang namanya kematian sudah ada catatannya. Yang namanya kematian sudah senantiasa mengintai kita. Tapi bukan berarti kita pasrah tanpa ada upaya. Maka dari itu warnai hidup kita, aktivitas kita, terus dengan berupaya untuk bagaimana posisi demi posisi kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang kita harus dambakan? Betapa kehidupan dunia yang fata morgana, yang sementara, ketika sudah dibumbui dengan nilai-nilai ketakwaan, kita kejar, kita hiasi dengan nilai-nilai bagaimana keberkahan Allah terlimpah curah, dan di endingnya kita berharap bagaimana Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Insya Allah kenikmatan dunia melainkan akhirat juga akan kita raih dan kita peroleh. Kita semuanya pasti bakal meninggalkan dunia yang kita cintai ini. Dunia itu isinya apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Lihat betapa luar biasa Al-Qur'an menggambarkan kita manusia dibuat pandangannya betapa indah terhadap dunia ini. Apa dunia ini isinya? An-nisa, wanita. Berapa banyak orang yang justru jatuh luluh lantah di hadapan wanita. Karena memang hakikatnya kalau kita rujuk pada sejarah Nabi Adam alaihi salam, beliau sanggup menahan diri dari godaan iblis la'natullah. Tatkala beliau untuk digoda memakan buah khuldi, lihatlah, dengan kekuatan yang luar biasa, yakin bahwa ini larangan dari Allah Azza wa Jalla, bujukan rayuan iblis la'natullah, dia ambil batu dilempar, sampai jadi praktek lemparan batu ini jadi rukun ataupun salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu jumrah. Ketika itu Nabi Adam alaihi salam kuat menahan hawa nafsu, menahan rayuan bujukan iblis la'natullah. Tapi lihat,
ketika iblis tidak begitu saja serta-merta diam ataupun habis cara, dia lari kepada istrinya yang bernama Hawa. Hawa lah yang ketika itu terpesona, kemudian mengikuti langkah-langkah iblis dan makan buah khuldi. Menurut kisah dan riwayat, 2 buah yang dimakan oleh Siti Hawa. Ketika itu Hawa dibujuk, dirayu oleh iblis laknatullah untuk membujuk suaminya yang bernama Adam. Dan ketika itu Adamlah tidak kuasa menahan rayuan bujukan wanita. Kemudian ada juga kisah yang terkenal, Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam, yang terkenal congkak, yang terkenal begitu luar biasa, bejat dan sebagainya. Bahkan para alim ulama mengkategorikan Fir'aun ini lebih busuk daripada iblis. Kenapa? Iblis laknatullah belum pernah mengakui dirinya Tuhan. Tetapi yang namanya Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Lihat, makanya sepakat para ulama mengatakan bahwa Fir'aun ini lebih buruk, lebih busuk dari yang namanya iblis. Kebusukan, keburukan perilaku Fir'aun sebegitu bejatnya, luluh lantah ketika ada satu peraturan yang mewajibkan seluruh di Mesir, anak laki-laki yang lahir wajib dibunuh. Catat, ketentuan ini tidak berlaku bagi siapapun. Seluruh wanita yang melahirkan anak laki-laki, bayi laki-laki, wajib bayi itu dibunuh. Namun lihat, Nabi Musa alaihi salam ditolong oleh Allah melalui malaikat Jibril, memerintahkan ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan bayi tersebut di sungai Nil. Qadarullah, bayi tersebut ditemukan oleh istri Fir'aun. Ketika itu aturan sudah berlaku. Istri Fir'aun menemukan seorang anak bayi laki-laki yang mana dia menuntut suaminya untuk dia pelihara, dia rawat, dia besarkan. Luluh lantah di situ ketentuan keputusan Fir'aun di hadapan seorang wanita, tidak lain tidak bukan istrinya. Maka dari itu, ketahuilah bahwa ujian apapun, ketika kita bisa menghadapinya dengan bijak, hadapkan. Tapi sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya ilmu pengetahuan kita dalam menghadapkan suatu masalah, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur, yang Maha tinggi dan Maha bijaksana. Maka dari itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak tahu kapan suasana seperti ini akan berakhir. Kita rindu bagaimana kita berdampingan dengan sesama sholat berdempetan. Kita rindu bagaimana kita bisa saling salam-salaman, berpelukan. Kita rindu bagaimana ketika amalan syariat agama kita praktekkan dengan leluasa tanpa ada satu hal yang membedakan, bahkan yang membuat kita semakin menjarak-jarak. Selama ini kita saling bersikukuh untuk mempertahankan pemahaman kita saja. Merasa orang lain salah, merasa orang lain keliru, merasa orang lain berbeda pandangan, sesat. Tetapi dalam kondisi ini kita bisa saling berintrospeksi diri. Ya Allah, Masya Allah, ada kata-kata yang kami sampaikan kepada saudara kami, menuduh mereka kurang diterima sholatnya, menuduh mereka tidak dapat pahala dan sebagainya. Saat ini kami merenungi, ya Allah, betapa luar biasanya ujian demi ujian darimu. Ambil hikmah yang bisa kita petik. Maka dari itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, bahwa hikmah yang diberikan termasuk adalah amal soleh yang bisa kita pegang dan kita genggam sebagai amal ibadah di kemudian hari, yaitu di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd.
Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya nilai ketakwaan. Dan janganlah kita mati, janganlah kita meninggalkan dunia ini, dunia yang sementara, kecuali wa antum muslimun, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Konteks ayat ini memang subjektif, bahwa muslimlah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan termasuk golongan ahli surga. Maka dari itu pegang erat, pegang kuat-kuat, karena ujian demi ujian, fitnah demi fitnah di hadapan kita akan betul-betul terjadi. Kita tidak tahu kapan daripada ending dunia ini. Yang pasti kiamat akan terjadi. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa menduga-duga, menerka-nerka tanda-tanda kiamat sudah betul-betul nyata. Itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, yang pasti kita harus genggam kuat, pegang kuat-kuat, bahwa hari ini kita masih ada jaminan bisa mengakui Islam agama yang paripurna, Islam agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana dengan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian dengan anak cucu kita? Wallahu a'lam. Maka dari itu, mari kita terus berdoa, kita terus berharap bahwa Allah lah yang menggenggam semua ini. Kita berharap bahwa kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, ketika Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk menghadap keharibaannya, semoga kita dipanggil dalam keadaan yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. رب زدنا علما وارزقنا فهما